Muhammadan ana khairan jazallah Sayyidana Muhammadan ana mawalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Sohibul Bait Bapak M. Nazaruddin dan Ibu Anissa Idham, yang terhormat Ketua Majelis Yasin Fadilah, jadi sebutannya Majelis Yasin Fadilah Ar-Raudhah, tetap Ar-Raudhahnya jangan dibilangkan. Jadi Majelis Yasin Fadilah Ar-Raudhah Ibu Sri Hartati, iya kan? Iya, Sri Hartati. Ngapa Bu Nafis? Salah. Kenapa beliau terpilih? Karena beliau terbukti sabar. Kenapa terbukti sabar? Karena menerima keadaan. Itu yang penting. Ibu-ibu Ketua Majelis Ar-Raudhah, Ketua Panitia Gria Lansia, bendahara, ada sekretarisnya, dan seluruh yang hadir. Ada Ibu Mur, ada Ibu Herawati, ada Ibu Pur. Siapa lagi ini? Pokoknya biar terkenal maksud saya itu. Karena beberapa hari ini nggak ketemu wajahnya. Sembunyi. Betapa. Bu Samiro. Dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yasin Fadilah ini baru dibaiat tanggal berapa Bu Dewi? Tanggal berapa kemarin? Nah, Bu Dewi tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan September ini. Meskipun kemarin sudah kita bahas boleh membaca Yasin Fadilah tanpa dibaiat, boleh, monggo, nggak apa-apa. Cuman kalau ada apa-apa nggak ada yang tanggung jawab Bu. Karena Yasin Fadilah ini Masya Allah, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, Ibu punya niat yang nggak masuk akal, insya Allah terkabul. Ustadz ini apa dia Yasin Fadilah itu? Apa dia? Apa dasarnya ini? Kan gitu ya, kalau orang nggak tahu itu. Kenapa? Karena memang dalam kaidah usulul fiqh al-insanu adau ma jahilu, orang itu akan memusuhi saat dia tidak paham. Maka kemarin sudah kita pahamkan, dan insya Allah yang hadir ini sudah semua hampir dibaiat. Dan di hari Kamis nanti sudah ada yang mengundang Ibu. Ini hari pertama. Hari pertama Yasin Fadilah untuk putaran. Dalam artian ketika tidak ada yang mengundang tetap akan dibaca 1 bulan sekali. Ketika ada yang mengundang nggak usah Bu. Nggak usah ada rutinannya, nggak usah. Ada urgen-urgennya saja. Nah, hari Kamis itu di Lorong Singa, insya Allah, yang dekat Bu Pur. Kenapa ini dibentuk? Untuk apa sebenarnya? Gini Bu, Allah itu bener banget. Nggak perlu kita baca apa-apa, baca Al-Quran saja. Nggak perlu kita ke kuburan, cukup doa di rumah saja. Bener. Baca Yasin juga sudah cukup. Tetapi ada ijtihad ulama, Yasin itu disadur, ada disisipkan doa-doa sholawat. Dan kemarin sudah kita bahas, ada nggak dalilnya? Ada. Salah apa enggak? Enggak.
Dan ada muwasalah dari saya ke guru saya, sampai guru saya, sampai yang menerbitkan Yasin Fadilah, yaitu Imam Al-Mahruqi. Semua ada silsilahnya. Kalau bahasanya ulama itu sanad, Bu. Ilmu itu harus bersanad. Sanad itu apa? Ada silsilahnya nyampe. Jangan ibu melakukan sesuatu nggak ada sanadnya. Apalagi hal-hal yang demikian ini riskan banget kalau sampai kita nggak ada silsilahnya itu. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, dan nanti akan insya Allah kita mulai ya dengan niat bahwa keluarga ini bukan tidak tepat, syukuran bukan tidak tepat, tapi bukan tempatnya. Ini kita dalam konteks berdoa. Doanya apa? Doanya bukan syukuran bahwa sudah masuk P3K, bukan. Tapi berdoa agar dalam menjadi P3K itu penuh keberkahan. Beda nggak, Bu? Beda. Kalau bersyukur ya udah bersyukur saja. Ya udah, saya syukur anak saya masuk P3K. Tapi kalau sudah Yasin Fadilah nggak begitu. Apa kalimatnya, Bu? Semoga. Gimana? Semoga anak saya yang sudah masuk P3K itu menjadi pekerjaan yang berkah. Kalau sudah berkah, selesai. Kenapa selesai? Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki yang mengalir dari tempat P3K itu akan menjadi berkah untuk anaknya, berkah untuk istrinya, berkah untuk dia. Ketika semua berkah, maka akan melahirkan energi untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya apa? Surga, Bu. Kenapa sih kok saya sering berdoa surga? Ada orang nyumbang, saya doakan surga. Benar ya, Bu ya? Kenapa surga terus yang saya omongkan? Karena surga itu kekal. Kalau rezeki banyak itu nggak kekal. Boleh jadi nanti karena kita didoakan rezekinya banyak, nanti dia akan mungkin bersalah dengan Allah, diuji lagi, dikurangi dan lain sebagainya. Tapi kalau surga selesai. Ada, Bu, dulu seorang raja nanya sama orang sufi. Tahu orang sufi, Bu? Wali lah, kira-kira begitu. Hei wali, aku pengen kamu nasihati aku satu nasihat. Yang nasihat itu akan saya ingat-ingat dan gak usah panjang-panjang. Apa kalimatnya nasihat itu? Kata orang sufi ini akan berlalu. Enak kan? Bahasa cuma apa? Ini akan berlalu. Kalimat pendek ini diingat-ingat terus sama raja ini. Ini akan berlalu. Kalau bagi orang yang nggak fokus di situ, kalimat apa ini? Ternyata dari kalimat ini raja yang selama ini kurang baik jadi baik, Bu. Ketika dia mau makan uang rakyat, dia bilang ini akan berlalu. Gak mungkin akan selamanya, saya akan mati. Ketika dia ingin merampas hak orang, ini akan berlalu. Gak jadi dia merampas haknya orang. Bahkan ini bisa kita pakai untuk kita. Ibu seneng dapat rezeki mobil, bisa beli mobil 1 hari 7 misal. Ingat ini akan berlalu. Suami nggak pulang-pulang, nggak usah sedih, ini akan berlalu. Apalagi rezeki sedang seret, ingat ini akan berlalu. Anak nakal, ingat ini akan berlalu. Nggak mungkin anak nakal terus. Apalagi misal kita sedang dalam keadaan bahagia dengan teman-teman, selfie-selfian, ingat ini akan berlalu. Nasihat luar biasa ini. Di Ar-Raudhah ada bencana, misal yang satu berseteru dengan yang satunya, bantah-bantahan.
nggak tahan yang namanya disinggung. Misal bebalah di situ sampai Pak Camat tahu. Misal ini akan berlalu. A happy ending. Semua akan berlalu. Mesra dengan suami, ingat, ini akan berlalu. Bukan nyinggung yang kerasa baik. Bebalah dengan suami, ingat ini akan berlalu. Jadi nasihat seorang sufi kepada raja tadi bagus nggak? Bagus banget. Nggak usah disesali di dunia ini. Pendek bacoannya, kata Bu Dewi. Pendek Pak Ustadz. Kalau udah beliau pendek sudah tenang saya. Duitnya banyak masalah. Insyaallah. Ibu, nah Yasin Fadilah menempati itu insya Allah Bu. Artinya begini loh Bu, tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka Allah menciptakan tempat yang mustajabah agar berlalu. Allah menempatkan waktu yang mustajabah. Kenapa Allah menciptakan di sepertiga malam terakhir untuk orang berdoa? Karena waktu itu waktu mustajabah. Bisa nggak kita berdoa sekarang? Bisa. Tapi kenapa harus menunggu? Bisa nggak kita baca Yasin? Bisa. Tapi kenapa harus Yasin Fadilah? Ini Ibu jawabannya. Kita sekedar berusaha mengambil pos-posnya Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Kenapa kita harus ke Mekah? Kenapa ke Mekahnya nggak usah ke India aja? Kenapa sih? Misal nih, kenapa harus ke Mekah? Kenapa harus tawaf di Ka'bah itu nggak boleh tawaf yang lain? Kenapa? Karena Allah memang menciptakan itu semua agar apa? Agar manusia terpaut dengan keadaan dan tempat. Manusia itu memiliki tempat. Makanya kalau dalam ilmu kerennya itu begini. Wujud yang memerlukan ruang tidak akan mewujud tanpa adanya ruang. Sementara ruang itu mewujud meski tidak ada wujud tersebut. Manusia itu butuh wujud. Ruangnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sedang mengisi itu Ibu. Jadi singkat, yang belum diijazahi nggak apa-apa ikut Ibu. Bu Herawati, kalau memang nanti mau membacanya boleh. Tetapi saran saya di baiat dulu nantinya. Tapi hari ini nggak apa-apa. Selamanya juga nggak apa-apa. Tapi nanti nggak muasalah Ibu. Dan insya Allah besok kalau rombongan ibu-ibu yang dari Bandung ya Bu ya sudah datang, insya Allah besok ada baiat yang kedua. Siapa yang mau ikut monggo. Nggak ada paksaan, nggak ada, tidak ada paksaan. Agar apa? Agar nanti ketika ada orang-orang di sekitar kita yang ingin meminta bantuan tentang Yasin Fadilah, Ibu sudah dibaiat. Tapi jangan salah, kalau nggak paham tanya betul sama saya ya Bu ya. Jangan nanti cerita di sana itu sesat misal nih. Jangan ya Bu ya, jangan ya Bu ya. Nanti memang kalau seandainya ada orang yang protes dan sebagainya, nggak ada Yasin Fadilah, kasih nomor saya Ibu, biar saya yang menjelaskan. Misal saya ceramah di Ar-Raudhah, ada ustadz yang protes, ini kok gini, kasih nomor saya Ibu. Ibu ada yang bertanggung jawabkan tentang ilmu yang saya sampaikan, insya Allah. Jadi hari ini perdana untuk Bu Anis. Tepuk tangan untuk Bu Anis. Nah, semoga masih kenceng-kencengnya ini malaikat membantu kita. Jangan bilang nggak ada malaikat Bu. Satu huruf Al-Quran itu dijaga oleh 70.000 malaikat Bu. Kenapa Yasin Fadilah itu disisip-sisipkan doa, disisip-sisipkan di situ kalimat-kalimat, ada solawat-solawat, itu agar nyampur. Kita nggak tahu, itu sudah urusan gaib Bu. Nggak ngerti kita kenapa ulama mendesain, mengedit, menambahkan seperti itu. Tapi ingat, lihat, nggak ada yang ditinggalkan kan Yasinnya. Ada nggak hilang satu ayat dari Yasin? Ada nggak?
Nggak ada, cuman disisipkan itu untuk doa sebenarnya. Agar muasalah tadi Bu, orang-orang sudah berijtihad dan sudah membuktikannya. Saya sudah banyak betul membuktikan hal ini. Nah jadi kita semakin yakin Bu, dan insya Allah nanti apa yang diniatkan keluarga ini akan menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Jadi niat beliau apa sih? Yang pertama, agar usaha dalam entertainment beliau lancar gitu. Terus kemudian si bungsu ini punya usaha, semoga lancar. Itu aja. Usaha yang dirintis nih, toko kecil. Ini dari mana masuknya yang beli nih? Oh, alah gitu tuh, delivery. Oh ini ya, bukan orang datang ke sini beli, bukan? Kalau beli dari sini? Oh iya. Kemudian si sulung lulus ini kita doakan rezekinya di situ berkah, dan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sampai pada akhirnya surga. Kembali saya katakan tadi, surga itu abadi Bu. Tidak ada yang ini akan berlalu, nggak ada. Itu loh Bu. Makanya selalu saya berdoa, puncak doa kita, doa saya dengan ibu-ibu itu puncak surga. Yang membantu atap walaupun berapapun saya doakan surga. Yang bantu semen surga. Yang bantu batu bata surga. Itu doa luar biasa, itu jangan diganti. Jangan diganti, tetap surga sekecil apapun. Kenapa surga itu tidak akan ada kata ini akan berlalu, tidak ada. Kekal Bu, bener. Kekal abadi, selawase lawas, insya Allah. Terus yang selanjutnya juga nanti kita kirimi untuk almarhum almarhumah. Nah caranya Ibu, kita berdoa di setiap yang Allah 4 titik di Yasin Fadilah itu kita doakan sebagaimana yang tercatat di sini, atau cukup dengan begini juga boleh. Ya Allah, kami hadir di tempat ini, diundang oleh Bu Anis, dan kami mohon kepadamu apa yang didoakan Bu Anis engkau kabulkan. Apa cukup itu? Apa kita ngomong bener? Ya Allah, doakan bahwa ini perlu nggak? Ini dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh gini. Jadi ya Allah, kami hadir di sini untuk mendoakan semoga keluarga ini keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, anak-anaknya merintis usaha menjadi usaha yang berkah, anaknya yang sudah selesai P3K dan diterima menjadi pegawai negeri, jadikanlah tempat itu tempat yang memberkahi hidupnya, atau bagaimana? Jadi cukup kami hadir. Ingat Bu ya, apa Bu? Kami hadir di tempat ini untuk mendoakan Bu Anis. Kabulkanlah ya Allah seluruh hajatnya Bu Anis. Itu aja ya Bu ya. Bu Anis nanti yang berdoa. Bu Anis yang didoakan ya. Mana Yasin Fadilah Bu Anis? Nah sekarang Ibu yang belum wudhu, yang dalam keadaan sudah batal, tolong diwudhu Bu. Kasih waktu 5 menit. Yang sudah batal. Ada Ibu? Masih dalam keadaan suci? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita mulai? Nah nanti kalau Ibu yang bawa ini, ada kan di sini yang terakhir Al-Fatihah wa qira'ata Yasin Fadilah biniyatin anallaha yaj'al. Yaj'al ini untuk umum, ini tambahan saja, itu untuk umum yaj'al. Misal jenengan beranu sendiri tidak apa-apa. Kalau yang itu. Tapi kalau di dalam Yasin Fadilah ini dikhususkan untuk Bu Anis. Ini ada banyak Bu.
Yaj'al itu ibu bisa menjadikan keluarga saya baik-baik gitu. Terus wa anul yarzuquna, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berkah. Misal ibu doa seperti itu. Wa yaqdi hajatina, dan memberikan meluluskan hajat-hajatku. Contohnya jenengan punya hajat apa ke sini? Selain mendoakan Bu Anis ya Bu ya. Itu ada hajat jenengan apa? Jenengan berhajatlah. Ya. Nanti disebutkan di situ baru Al-Fatihah, baru baca Yasin Fadilah. Ya, jadi setiap kita mengadakan begini Ibu, itu kita juga dapat gitu loh. Bukan hanya tuan rumah yang didoakan seperti itu. Dan ini pengorbanan yang luar biasa loh Ibu. Bawa aja Bu. Kenapa pengorbanan yang luar biasa? Jenengan kesini pakai bensin, betul? Betul, ikhlas Bu. Ikhlas. Masih dimintai sama Bu Dewi sedekah, ikhlas. Ikhlas. Pulang nggak dikasih amplop loh Bu. Dan nanti sering diundang orang. Misal kalau diundang orang nggak ada apa-apa, misal mau Bu? Ikhlas. Alhamdulillah. Jadi ar-raudhah itu minimal berguna Bu. Ya saya nggak bisa yakinkan sama ibu-ibu apakah nanti berhasil atau tidak. Tapi ibu rasakan sendiri nanti. Ibu bisa merasakan sendiri nanti, bener nggak sih? Gitu loh. Kalau bener ya monggo terus, nggak bener ya berhenti. Nggak usah diteruskan begitu. Sudah wudu semua Ibu.